Dua hal yang harus diperhatikan kalau kita membahas masalah puasa Rajab. Yang pertama, tidak ada riwayat yang benar dari Rasulullah yang melarang puasa Rajab. Jadi Nabi tidak pernah melarang puasa Rajab. Tidak ada larangan sekalipun. Yang kedua, banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan puasa Rajab yang tidak benar dan palsu. Yang jadi masalah ini, kita yang biasanya melakukan puasa Rajab asal nge-share hadis-hadis palsu tentang keutamaan Rajab. Itu yang bahaya, yang akhirnya itu akan menjadi senjata makan tuan. Kita nge-share karena kita nggak tahu keutamaannya tinggi sekali, akan diampuni 80 tahun, 70 tahun, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka semuanya. Di-share, akhirnya dibaca oleh kelompok yang anti sama puasa Rajab. Akhirnya diteliti hadisnya, ternyata benar palsu. Akhirnya dikatakan, loh kan hadisnya palsu. Makanya kalau nggak tahu jangan sembarang nge-share, tanyakan dulu apa benar hadis ini. Contoh hadis palsu, siapa yang berpuasa 2 hari di awal bulan Rajab, ia seakan beribadah selama 2 tahun. Barang siapa mengingatkan orang lain tentang hal ini, maka ia seakan beribadah selama 80 tahun. Wow, mantap jaya. Cuma mengingatkan, besok puasa 2 hari Rajab 80 tahun. Masuk akal Anda? Gak masuk akal. Biasanya ciri-ciri hadis palsu, amalannya sedikit, pahalanya besar. Bahkan ada yang melebihi Lailatul Qadar. Ini berapa? 80 tahun. Lailatul Qadar itu berapa? 1000 bulan. Berapa? 83. Hampir menyamai Lailatul Qadar. Ada lagi, puasa Rajab, siapa yang berpuasa 1 hari seperti berpuasa 1 tahun. 7 hari pintu-pintu neraka jahanam ditutup. Masya Allah. 8 hari pintu surga dibuka. Barang siapa mengingatkan tentang hal ini, seperti beribadah selama 80 tahun. Pak Herman ngambil yang mana? Yang terakhir pasti. Yang terakhir, mengingatkan saja ya. Lebih rileks ya. Lebih rileks katanya. Ini contoh hadis palsu, kita share, akhirnya dibaca oleh orang yang anti puasa Rajab, menjadi senjata makan tuan. Hati-hati. Sama ketika masuk sholat tarawih misalnya, ada pahala tarawih dari 1 sampai 30. Ini memang ada di dalam kitab Durratun Nasihin, tapi jangan sembarang di-share. Itu pahalanya besar sekali itu, seperti haji sebanyak 70 kali. Masya Allah. Dan itu setelah dicek oleh Dr. Lutfi Fathullah kalau nggak salah, peneliti hadis yang biasanya mengkaji hadis Bukhari dan Muslim setiap minggu di TVRI itu, ternyata itu hadisnya palsu semuanya. Jadi jangan di-share. Bahkan Kiai Haji Mustafa Yaqub yang mengingatkan tentang hadis-hadis palsu masalah Rajab ini. Karena kalau kita asal ngirim hadis-hadis palsu seperti itu, maka bisa kena dengan hadis Nabi yang seperti ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka hendaknya mempersiapkan dirinya untuk menempati neraka. Enggak main-main. Jangan sedikit-sedikit Rasulullah bersabda, sedikit-sedikit cerita, saya tadi malam bermimpi Rasulullah. Jangan sedikit-sedikit kayak gitu. Dan di negara kita ini, di masyarakat kita ini, ada 2 kutub ekstrim. Yang satu sebagian kelompok kecil, satu ini sebagian kelompok kecil, tetapi dengan lantangnya menyuarakan bahwa puasa Rajab bid'ah. Kelompok kecil dengan lantangnya mengatakan bahwa puasa Rajab bid'ah. Kelompok yang kedua, sekelompok orang yang biasanya melakukan atau menyeru puasa Rajab, ayo puasa Rajab, puasa Rajab, puasa Rajab, tapi nggak sadar yang dikirim hadis-hadis palsu. Mana? Bukan berarti tidak ada hadis sahih tentang puasa Rajab. Kita tetap puasa Rajab. Di bulan Rajab ini dianjurkan puasa, bahkan kalau mampu dalam mazhab Syafi'i full 30 hari. Tetapi yang harus kita kirim, yang kita pakai, yang kita datangkan itu hadis-hadis yang sahih. Jadi enggak menjadi senjata makan tuan. Yang pertama, dalil umum.
Di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, diharamkan kita berpuasa di 5 hari. Apa saja? Al-Aidani, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang ketiga adalah wa ayyamit tasyrik, hari tasyrik yang 3. Totalnya berapa? 5. Artinya di selain 5 ini boleh enggak puasa? Bulan Rajab boleh puasa? Boleh. Itu masih dalil umum. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain disebutkan inna ahabbas siyami ilallah siyamu Daud. Sesungguhnya paling utamanya puasa itu adalah puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Jadi boleh selama bukan 5 hari yang dilarang tadi. Termasuk puasa Daud dilakukan di bulan Rajab. Kalau kita melakukan puasa Daud di bulan Rajab, pahalanya double. Ada yang bertanya tadi, Ustadz, saya punya utang puasa, yang harus saya dahulukan puasa Rajab apa puasa qadha? Ya langsung aja ngodok di bulan Rajab. Cukup niatnya saya qadha puasa Ramadan. Itu sudah dapat qadha dan otomatis karena melakukan di bulan Rajab dapat Rajabnya. Jelas? Sama ketika kita puasa 6 hari bulan Syawal. Ada yang bertanya, Ustadz, yang mau saya dulukan puasa Syawalnya dulu atau qadha dulu? Yang paling afdol puasa Ramadan selesai langsung di tanggal 2 Syawalnya puasa Syawal sampai tanggal berapa? 7 apa 6? 6 hari berapa itu? Sampai berapa? 2 tambah ya 7. Kan dari tanggal 2. Itu yang paling afdol. Tetapi seandainya perempuan punya utang, langsung qadha di bulan Syawal itu otomatis dapat. Tetapi lebih afdol yang qadha dulu baru puasa Syawal. Itu yang lebih afdol. Sama ketika kita masuk ke dalam masjid dan waktu menunjukkan 2 menit, hanya ada satu pilihan solat, apakah solat tahiyatul masjid atau solat qobliyah. Maka yang didahulukan adalah solat sunnah qobliyah, otomatis dapat solat tahiyatul masjid. Kenapa? 1, karena kita niat qobliyah dapat qobliyah. 2, karena kita tidak duduk sebelum solat sebelum duduk, maka dapat tahiyatul masjid. Bahkan kalau imam sedang solat berjamaah, kita masuk ke dalam masjid dan kita solat, kan kita belum duduk. Selain dapat solat fardu, itu dapat solat tahiyatul masjid. Yang penting niatnya cukup fardunya saja. Enggak boleh fardu sama sunnah digabung. Jelas? Itu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra siyamal isnain wal khamis. Nabi juga berpuasa Senin dan Kamis. Lakukan di bulan Rajab. Itu juga dapat double. Selain dapat puasa Senin dan Kamis juga dapat Rajab. Kenapa? Karena dilakukan di bulan Rajab. Dan masalah pahala, jangan mengada-ada sampai 80 tahun, 8 pintu surga dibuka, 7 pintu neraka ditutup. Masalah pahala puasa serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena di hadis sahih jelas disebutkan, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Jadi kalau kita beramal itu kita dapat pahala 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Enggak ada yang tahu tentang pahala puasa. Makanya aneh kalau misalnya sampai ada yang 80 tahun sekian. Itu tanda-tandanya hadis palsu. Lalu apakah ada, kalau kita bertanya tentang hadis sahih masalah Rajab? Ada. Jadi Sayyidina Utsman bin Hakim Al-Ansari berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa di bulan Rajab, dan ketika itu kami memang berada di bulan Rajab. Maka Sa'id menjawab, sami'tu Ibnu Abbas, aku mendengar Ibnu Abbas yaqulu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru. Aku melihat Rasulullah itu berpuasa seakan-akan dia itu enggak buka sama sekali. Jadi 30 hari itu puasa terus. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu.
terkadang saya melihat di bulan Rajab itu Nabi nggak puasa full 1 bulan. Nah, kadang puasa 1 bulan, kadang enggak. Artinya apa? Itu tidak wajib. Yang mampu silakan berpuasa, yang tidak sanggup silakan ya sudah nggak usah berpuasa. Ini menunjukkan hukum sunnah. Ada lagi seorang sahabat pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Awalnya seger, tiba-tiba setelah berpisah dari Rasulullah 1 tahun kemudian datang lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah engkau kenal aku?" "Kamu siapa?" "Ana Al-Bahili." "Saya Al-Bahili yang dulu 1 tahun pernah menemuimu." "Loh, kamu kok beda sekarang? Kok tambah kurus?" "Selama saya pergi berpisah darimu, saya puasa setiap hari." Akhirnya apa yang Nabi katakan? "Gak usah nyiksa sendiri. Kalau kamu memang gak mampu, ya sudah puasa di bulan Ramadan saja, dan 1 hari dalam sebulan." "Loh, itu terlalu mudah buat saya." "Tambah lagi. Kalau masih mudah, tambah 2 hari sebulan." "Terlalu mudah, saya masih kuat." "Tambah lagi 3 hari dalam sebulan." "Saya masih kuat." "Tambah lagi." Kalau memang masih kuat, silahkan puasa di bulan haram, termasuk bulan Rajab. Nah, itu dalilnya, dalil sahih ini tentang puasa Rajab. Yang pada akhirnya Imam Nawawi menyimpulkan bahwa puasa Rajab itu hukumnya sunnah. Bahkan 4 mazhab mengatakan hukumnya sunnah, kecuali mazhab Hambali. Kalau mazhab Hanafi mengatakan hukumnya adalah sunnah. Mazhab Maliki mengatakan hukumnya adalah sunnah. Mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Sunnahnya itu berpuasa 1 bulan penuh. Tetapi mazhab Hambali, kalau berpuasa 1 bulan penuh hukumnya makruh. Tetapi kalau diambil satu, misalnya dalam 1 bulan itu 30, cuma puasa 29 hari, tidak makruh. Kenapa? Karena kalau puasa 1 bulan penuh, katanya mazhab Hambali, itu nanti menyerupai bulan Ramadan. Jadi semua ulama sepakat bahwa disunnahkan puasa Rajab. Dan perbanyak ketika masuk bulan Rajab itu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau mau berpuasa silahkan niatnya nawaitu shauma ghadin fi syahri Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Kalau enggak hafal silahkan niat saya puasa Rajab besok, cukup. Dan amalkan amalan-amalan seperti biasanya. Salat 5 waktu kerjakan, salat tahajud kerjakan, zikirnya dikerjakan, zikir pagi, zikir malam dan lain sebagainya seperti biasanya. Lah Ustaz, ada yang tersebar zikir ini dibaca 70 kali, ini 70 kali, ini sekian kali, ini sekian kali. Itu dari ulama. Apakah boleh diamalkan? Boleh. Tidak masalah. Itu amalan-amalan para ulama. Silakan diamalkan. Bukan bid'ah, enggak. Amalannya sama seperti biasanya.